Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam nyantai bagi sobat-sobat nyantai di luar sana. Kali ini saya akan memulai Bilan episode kedua, dan kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah seseorang yang dulunya belajar di pesantren, yaitu teman saya Niftahul Husna. Oke, marilah kita undang nih dia, Niftahul Husna. Ini dia Niftahul Husna. Oke, ini dia kita kedatangan tamu, yaitu Niftahul Husna. Yang memang... Waalaikumsalam Niftahul Husna. Apa kabar, Hul? Gila sih, gue masuk vlog ini susah banget ya. Dari siang gue udah dijanjiin gitu. Waduh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Masalah itu, masalah internal, Hul. Masalah internal. Buat para sahabatnya Safik, tolong unsubscribe. Jangan dong, jangan sobat nyantai, jangan ditonton terus sobat nyantai. Kan kita selalu menyantai karena ada pandemi ini juga kita selalu nyantai di rumah. Tapi nyantai tetap berfaedah gitu loh, dengan nonton YouTube Safik Bulan Ramadan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Asyik. Oke. Safik. Oi, apa Hul? Safik, gue mau nanya sama lo nih. Apa tuh? Gue belum mulai. Tanggapan lo dengan keadaan sekarang ini gimana menurut lo deh? Apa yang lo bisa ambil gitu dari keadaan pandemi ini? Ya semuanya bisa diambil plus minus ya. Kalau plusnya itu bisa lebih quality time-nya bisa dapet, terus family time-nya bisa dapet, terus istirahatnya juga bisa dapet di rumah karena kan nggak boleh keluar-keluar gitu. Kalau negatifnya ya itu dia, kita jadi lebih hati-hati gitu loh. Kita jadi saling curiga satu sama lain. Misalnya kalau kan antar keluarga aja kita saling curiga gitu loh. Sama paling muncul rasa bosan gitu loh. Muncul rasa bosan kan kalau kita di rumah terus bosan ya. Mungkin Niftahul Husna ada apa saran aktivitas yang bisa dilakukan di rumah? Kalau menurut gue ya, dengan adanya pandemi ini buat gue mikir. Karena kan waktu gue dulu kesita buat sekolah gitu. Gue korbanin segalanya. Bahkan ketika kita mau UN itu kan, banyak hal kita korbanin buat UN itu. Pulang sore, PM, wah banyak lah. Tapi ternyata nggak jadi UN. Kampret dong. Ya, nih, jadi ya itu juga sih, gue juga merasa kesel di situ ya. Karena sebagai angkatan 2020 yang sudah mempersiapkan berapa puluh tryout, berapa puluh kali kesel, berapa puluh kali mikir, dan di saat H-1, H-2, Bapak Menteri bilang UN ditiadakan. Oh my God. Astagfirullahaladzim. Buat sekolah kita itu nilai pentingnya itu di UN. Kita menonjol di UN. Dan itu kita nggak dapet sama sekali gitu. Jadi kita nggak ketahuan menonjolnya di mana kan. Iya itu dia. Otomatis kita dilihat palingan nilai rapot dan memang harus dilihat langsung gitu kan kemampuan kita kan. Iya. Nah, entah dengan adanya pandemi ini gue juga berpikir gue salah ngambil jurusan. Kok salah ngambil jurusan? Jadi semakin lama gue berpikir kenapa gue harus ngambil kimia, padahal gue suka banget sama biologi. Kenapa nggak gue ambil coba untuk peternakan gitu? Jadi, nah gini. Kenapa lu milih kimia analisis dulu, sementara lu suka sama biologi? Apa dasar lu
bisa masuk kimia analisis? Gue kira kimia analisis dulu itu tuh mempelajari hal yang gak gue tahu gitu. Gue masuk dalam jurusan itu, ternyata apa yang gue pelajari itu ya dasar-dasar yang gue udah tahu sebelumnya dari sebelum gue masuk juga gue udah tahu obat ini fungsinya ini, obat ini fungsinya ini. Jadi nggak ada hal yang istimewa yang gue dapet dari itu. Sombong amat. Sedangkan cita-cita gue, goals gue itu membuka farm, peternakan atau apapun itulah. Tapi gini Hul. Biologi. Ini relate dengan peternakan Hul. Kan ternak-ternak itu kan kita bisa gizinya apa, terus obat-obatannya apa, kan bisa masuk tuh relate ke kemampuan kita, analisis kita gitu loh. Lalu makanannya bisa kita analisis, lalu kandungan makanannya bisa kita analisis, itu relate loh Hul. Wait, bentar dulu nih. Emang itu berhubungan banget kan sama kita. Tapi menurut gue orang-orang yang nggak sekolah, orang-orang yang mereka otodidak belajar, mereka hanya memerlukan waktu 6 bulan. Mereka belajar, mereka lebih tahu daripada kita. Kita mau belajar dasar-dasar, mereka udah mengetahui apa yang harusnya mereka lakukan untuk kedepannya gitu. Sedangkan kita masih mempelajari dasar-dasarnya. Ya, memang seperti itu mungkin. Kan semuanya ada prosedurnya dari awal, kan kita bertahap gitu loh. Progresnya kita dilihat ya, juga. Gue nggak nyesal, cuma menurut gue gitu dari pandemi ini kan. Ya sedikit. Gimana lu? Udah. Ntar jadi lulus. Oke, gue kan dulu gue pernah dengar lu dulu kan pernah masuk pesantren ya? Iya. Pesantrennya pesantren apa Ul? Darul Falah. Itu di mana? Di Mojokerto, lo tau nggak? Nggak tahu. Jawa Tengah. Kalau Mojokertonya tahu. Kalau Jawa Tengah, kalau Temanggungnya gue tahu. Cuma pesantrennya gue nggak tahu. Terus jadi awal-awal kenapa milih itu Hul? Iya itu aja ceritain. Nah, jadi ceritanya awal-awal gue mau masuk ke Gontor. Cita-cita Gontor nih. Ya. Ternyata syarat masuk Gontor itu harus lancar baca Al-Quran. Ya, gue tahu. Ya ada something lah. Pas lagi itu ada kesalahan. Terus gue masuk ke Darul Amanah. Ini pesantren yang cukup luar biasa ya menurut gue ya. Mau masuk ke Darul Amanah, gue udah tahu orang dalam. Gue coba ngomong ke orang dalamnya. Ternyata gak bisa juga masuk situ. Jadi gue masuk ke Darul Falah, tapi entah Tuhan mau ngasih gue apa, di situ gue malah lebih dapat banyak daripada yang gue harapin dari 2 pesantren itu. Di Darul Falah gue bisa dapat banyak banget pelajaran. Apa itu Hul? Apa yang lu dapat dari Darul Falah? Taruh. Tapi emang apa ekspektasi lu selama yang di pesantren itu? Ekspektasi gue di pesantren. Iya, yang nomor satu, gue paling nggak jadi orang yang lebih taat kan. Keduanya, gue bisa banggain kedua orang tua gue. Tapi setelah gue masuk ke Darul Falah, gue malah dapet hal yang lebih luar biasa lagi. Gue belajar tentang kehidupan, gue belajar tentang orang kalau hidup sendirian itu kita harus mempertahankan apa yang kita punya gitu. Jadi berantem, kita marah, kita pukul-pukulan udah biasa di pesantren itu. Kalau gue masuk Gontor, gue nggak bakal bisa pukul-pukulan. Oh jadi lu itu juga ya? Salah satu alasannya lu bisa mukul-mukulin orang, bisa berantem gitu ya? Astagfirullahaladzim. Awalnya. Terus lalu lanjut yang tadi. Jadi pas di pesantren kan, itu ya pesantren emang baik, tapi ada hal negatifnya kan dari pesantren. Nah, di sini gue pernah terbawa ke arus negatif. Jadi gue pernah kabur dari pesantren, tapi nggak kabur ke rumah. Gue kabur jam 1 malam buat nonton Lea. Lo tau Lea nggak? Yang kayak barongsai gitu. Oh iya. Jadi gue kaburnya sekamar tuh.
Jadi ketua kamar gue yang ngusulin buat kabur bareng-bareng jam 1 malam. Astagfirullahaladzim. Kabur, kita jalan ke balai warga gitu. Sekitar 3 kilometer. Malam-malam 3 kilometer coba jalan. Pas sampai sana, temen gue banyak yang kesurupan. Loh kok? Emang disuruh? Jadi kan lo tau Lea kan, nonton Lea gitu. Jadi Lea itu bisa kayak nyamber ke orang-orang gitu. Bisa nyurupin ke orang. Oh, Lea itu dia pakai mistik gitu ya? Dia buat ngerakin gitu? Apa gimana? Iya. Dia pakai kostum kayak barongsai. Itu beratnya itu 50 kilogram. Tapi dia bisa berdiri pakai jempol kaki. Waduh. Berdirinya pakai jempol kaki. Jadi orang yang kepegang dia bisa jadi kesurupan gitu. Oh iya. Nah di situ banyak yang kesurupan dari teman-teman gue. Pas pulangnya kan habis kesurupan itu diobatin sama teman-teman gue. Ada yang dibuka bajunya, ditaruh di tempat yang panas gitu kan. Pokoknya macam-macam lah. Di situ gue punya teman baik gue itu kesurupan juga kan. Gue gendong dia. Jalan 3 kilometer, gila gendong dia. Pas di tengah-tengah jalan, ada yang bilang, "Woi, Banaspati, Banaspati." Gue lari kan. Gendong orang dalam keadaan lari, coba. Nyampe sana, Pak Kiai udah berdiri depan pagar. Kita dihukum bareng-bareng. Hikmahnya apa dari itu? Ya, gue kan, gimana ya? Jadi gue kan berekspektasi gue nggak bakal jauh-jauh dari rules hidup gue. Gue bakal tetap di rel kehidupan gue, tetap ada di peraturan. Tapi dengan gue masuk situ, sesekali gue bisa lepas dari apa yang gue harapkan gitu. Gue bisa mendapatkan pelajaran lain. Terus kan di pesantren itu pasti ada target-target kayak gitu ya, Hul ya? Iya. Ya, apa nih target lu yang selama dulu itu paling berkesan lu? Paling berkesan misalnya targetnya itu susah dan lu berhasil melampaui target itu dengan segala perjuangan lu gitu. Kalau gue dulu cita-citanya pas masuk pesantren itu cuma gue bisa lulus dari pesantren dan gue bisa ngaji, udah gitu doang. Tapi dari pesantren itu gue belajar tentang silat kan. Di silat itu gue ikut sampai ke turnamen itu kabupaten, walaupun gue kalah. Gue kalah di kabupaten. Terus gue juga ikut ke lomba cerdas cermat. Itu yang masuk itu ilmu sorof dan nahu. Dan di situ gue merasa bangga karena dari banyaknya orang, dari banyaknya siswa yang terpilih, di antaranya gue gitu. Sombong amat. Entah itu menjadi hal yang gue banggakan walaupun gue juara 3 doang. Pelajaran yang selama lu di pesantren itu, pelajaran apa yang lu sukai gitu? Fikih sih. Kenapa? Fikih keren banget gitu. Kenapa karena menurut? Di fikih itu banyak madhab, ada 4 madhab tuh. Iya. Dan di pesantren itu nggak megang cuma 1 madhab. Jadi lo bisa sholat Jumat, sholat subuh, besoknya ustadznya Muhammadiyah, besoknya ustadznya NU, besoknya ustadznya gitu? lain lagi. Gitu bisa? Itu bisa. Di Darul Falah doang atau di semua pesantren? Enggak, di Darul Falah doang. Dia megang 4 madhab langsung. Jadi sholat subuh lo beda-beda. Lah, segitu ya? Iya, di situ ada kelompok-kelompok kayak santri kelompok-kelompok gitu kan. Nah, di situ gue sering debat sama mereka. Makanya gue suka sama ilmu fikih karena di situ seru banget buat debat-debat gitulah. Karena ada debatnya gitu loh ya. Iya. Terus ada nggak sih guru atau apa? Kalau di pesantren itu apa sebutannya? Kalau guru? Ustadz ya? Guru ya? Guru apa ustadz sih? Guru ya? Ya, kalau di Atakwa guru, kalau di Darul Falah ustadz gue. Oh, ustadz. Ada nggak ustadz yang paling lu sukai gitu loh? Dan kenapa lu menyukai ustadz tersebut?
Dulu ada namanya Ustadz Surya ya. Ustadz Surya itu Ustadz paling galak menurut gue. Jadi dia itu kalau nemu muridnya ngelakuin kesalahan, selama itu kesalahan nggak terlalu fatal, dia akan biarin aja. Tapi kalau kesalahannya fatal, dia akan langsung hukum dari hukuman yang nggak pernah lo sangka-sangka. Jadi dari dia gue belajar tentang kedisiplinan juga. Jadi pernah kakak kelas gue perokok gitu. Ngerokok di pojok pesantren. Pas mau sholat Jumat, orang-orang udah pada keluar, kakak kelas gue ketahuan sama Ustadz Surya. Dibiarin sama Ustadz Surya kan. Nggak apa-apa ngerokok lah, terserah lo. Soalnya Ustadz Surya juga ngerokok. Terus? Pas Ustadznya keluar, kiainya tahu mereka pada ngerokok. Gobloknya mereka naro apa? Tegesan rokok. Kaget gue. Di pojok. Tegesan rokok. Ya, terus? Karena karena kiainya tahu, bilang ke Ustadz Surya. Di Ustadz Surya itu dia langsung ngambil, dia kan jago kaligrafi. Dia ngambil kertas ukuran A4. Kertas ukuran A4, rokoknya di situ bukan Sampurna ya, masih tembakau kan mereka. Jadi rokok mereka diambil, terus tembakonya ditaruh di kertas A4 itu, panjang banget. Terus dikasih cengkeh yang banyak, dibikin kayak rokok kayak gitu. Gedenya segini nih rokoknya. Itu selalu dimakan kayak kita makan itu, apa namanya, kebab. Jadi gila. dimakan, dikunyah. Mantap. Pertama dia bilang, lu ngerokok gue bolehin, tapi kalau lu ketahuan gue yang salah, lu kayak gini, kurang ajar lu gitu. Dipukul sininya kan, satu pingsan. Pertama orang, kan ada 3 orang. Pertama dia kesel banget, dipukul sininya, sampai pingsan orang itu. Entah menurut gue orang itu paling beruntung ya, yang pingsan. Jadi 2 temennya itu dibikinin lintingan rokok kayak gitu. Kalau lo mau ngerokok, lo belajar rokok nih, coba makan dulu gitu. Dimakan sampai benar-benar itu kertas kuning semua, nikotin semua kan. Dimakan benar-benar dikunyah, dimakan, ditelen. Semenjak itu yang ngerokok-ngerokok jadi nggak mau ngerokok lagi. Mantap. Keren sih itu. Gue juga gimana ya, kalau masalah rokok, bukannya menurut gue nih emang rokok tuh nggak sehat gitu loh. Dan gimana ya, teman-teman gue masih kayak gitu. Mungkin nih, Hul, kalau teman-teman lu dan gue bisa ketemu Ustadz itu, bisa jadi mereka taubat dulu. Peace ya, peace. Kalau yang bagi yang menonton, peace. Peace, kita damai. Ini menurut kita doang, peace. Ya. Nih, jadi ada kisah lagi. Dulu kiai gue itu pernah punya menantu kan, menantunya dokter. Terus? Jadi dulu ada wabah gatal-gatal godik, tau nggak lo? Gudikan gitu. Oh iya, gudikan. Nah, di situ ustadznya kan, bukan ustadz ya, menantunya itu dokter. Pas ngeliat orang-orang gudikan kayak gitu, pada ditangkap-tangkapin tuh orang. Jadi orang yang gudikannya di sini nih, yang banyak langsung ditekan sama dia, dipelintir kayak gini, sampai keluar darah, gudiknya keluar semua tuh. Terus banyak yang lari kan tuh. Banyak yang lari, termasuk gue lari. Terus kakak kelas itu disuruh nangkepin orang satu-satu. Itu udah pondok, udah mirip kayak, gimana sih? Kayak lu tahanan kejar-kejaran sama kakak kelas. Lu dijaga, andai kan lu ada gudik di sini, dibuka, terus disobek-sobekin gudiknya sampai keluar darah. Kan emang kayak gitu cara pengobatan gudik biar cepat. Jadi sampai keluar darah, sampai nggak ada nanahnya, baru dikasih salep biar sembuh. Jadi itu gudiknya benar-benar sembuh dalam 1 hari. Kan lu dulunya kan dari pesantren Darul Falah ya. Apa yang bisa lu ambil dari pesantren Darul Falah itu ke kehidupan lu sendiri ini? Vlog lu ditonton guru apa enggak sih? Iya, ditonton guru. Wah. Ya makanya untuk semua guru atau orang-orang sobat nyantai di rumah, kita bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan
suatu pesantren atau orang atau apapun itu, dan kita di sini menurut opini kita sendiri gitu loh, menurut pendapat kita sendiri, keluh kesah kita sendiri, kita yang menjalankan gitu loh ya kan. Gue gak jelek-jelekin sama sekali ya pesantren Ya ya. misalnya, enggak maksudnya, Pesantren gue bagus gitu. maksudnya misalnya kalau ada yang buruk-buruk, kita bukan bermaksud menjelek-jelekan gitu. Jadi pelajaran yang gue ambil ya, dari Darul Falah banyak banget. Yang terpenting itu gue belajar ilmu fikih, gue belajar ngaji, gue belajar ngikropin, itu penting-penting banget menurut gue. Termasuk bahasa Arab juga. Jadi lo tahu kenapa gue nggak bisa bahasa Inggris? Karena gue udah pernah nazar dalam hidup gue. Gue pernah bilang, ya Allah, jadi ini buat sobat nyantai ya. Yeah. Tips buat pokoknya jangan lakuin kayak gini lah buat sobat nyantai. Ini hal yang kurang baik. Jadi gue pernah nazar dalam hidup gue, ya Allah, tolong bisakan aku dalam bahasa Arab. Lalu jika kau ingin menghapus segala bahasa dari otakku, kau bisa menghapusnya, asal bahasa Arabku bisa gitu. Gue doa kayak gitu terus. Walaupun ini doa yang kurang baik ya, gak boleh kayak gini. Karena gue pernah berpikir, gue setelah pesantren pasti gue akan lulus dan dapat beasiswa di Al-Azhar gitu. Gue bakal butuh banget bahasa Arab. Tapi ternyata kehidupan kan gak ada yang tahu. Iya makanya itu. Kan kita ini malah enggak. Kita hanya berikhtiar dan berdoa. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah dan yang di atas. Nih Hul, gue juga mau tanya lagi nih Hul. Kan udah pernah kan melihat berita-berita yang melarang sholat di masjid. Menurut lu itu gimana? Kalau menurut gue, asumsi gue, menurut gue kalau PSBB udah diterapin dalam skala benar-benar besar, andai kan ekonomi benar ditutup semua, pasar ditutup semua, jalan ditutup, jadi benar-benar gak ada kegiatan, itu masjid boleh ditutup. Tapi kan keadaan kita sekarang, ekonomi masih jalan, kereta jalan, jalan-jalan masih rame. Lah ini masih ditutup, coba lu bayangin, orang masuk masjid pasti dia berwudu dulu, cuci tangan, basuh muka, itu kan bersih banget. Ya walaupun masih ada kemungkinan untuk terjangkit kan. Tapi kan kemungkinannya lebih kecil daripada orang-orang yang ada di jalan-jalanan, di pasar-pasar gitu. Jadi menurut gue mengambil 1-2 kasus dari masjid, orang yang di masjid ketularan COVID, apa-apa itu menurut gue nggak relevan sih, nggak bagus banget. Tapi menurut lo kan ada tuh yang di berita-berita juga ada orang yang melaporkan kepada pemerintah, lalu yang jamaah masjidnya itu marah-marah ke yang melaporkannya itu. Menurut lo itu gimana? Ya wajar sih kalau jamaah masjid marah-marah. Soalnya kemarin gue Jumatan juga ada polisi datang kan, itu pada marah-marah semua. Ya wajar menurut gue, orang ibadah dihalangin marah-marah wajar. Tapi ya kita kan nggak boleh ngelawan pemerintah ya, kita harus nerapin PSBB. Tapi buat saran buat orang-orang yang memiliki wewenang di sana, tolong kalau emang benar-benar dilakuin PSBB, itu pasar-pasar kegiatan benar-benar di lockdown gitu. Ya paling nggak kita kelaparan nggak apa-apa, cuma 2 minggu doang, daripada kita terus-menerus kayak gini kan. Nggak selesai-selesai. Tapi kan sementara bisa beribadah di rumah gitu loh. Menurut lu gimana? Ya kalau orang-orang yang kayak lu, bapaknya di rumah gitu kan enak, yang jadi imam tarawih ada. Lah gue gimana yang imam tarawih sendiri gitu? Gak enak kan? Kecuali kalau udah punya istri. Oh, ngomongin istri aja lu masih lama.
Ya gue tahu, maksudnya bayaran doang. Terus harapan lu untuk pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini apa, Hul? Ini balik lagi ke pesantren. Ya. Menurut gue pesantren udah paling bagus ya. Jadi gue kalau punya anak semuanya bakal gue masukin pesantren. Gue nggak bakal sekolahin dia. Mau dia mau SMA, mau kuliah, mau apa, nggak bakal gue sekolahin dia. Bakal gue masukin pesantren. Pesantren yang bener pesantren nggak ada sekolahnya. Karena menurut gue sekolah udah nggak penting sekarang. Ya, ini bener, ini menurut gue ya. Iya, Jangan iya. dikeluarkan nih. Kenapa menurut lu gak penting? Ya gimana ya? Ya penting, tapi kepentingannya itu sedikit daripada ya lo bisa belajar dari kehidupan daripada lo di sekolah gitu. Menurut gua, ini kalau gua kena kasus lo ikut-ikutan ya. Kalau dipanggil Gini ya. loh, kita nggak kena kasus, maksudnya kita kan ini menurut opini kita sendiri gitu loh. Enggak, Ya, insya Allah kita nggak kena kasus, kan kita di sini hanya beropini gitu loh, hanya berpendapat tentang pesantren-pesantren atau apapun yang ada kita bahas ini. Ini menurut pemikiran kita sendiri, bukan. Tapi kan kita tidak menjelek-jelekan suatu lembaga atau suatu pemerintah gitu loh. Kita ya, hanya menurut gua berpendapat gitu kan, kita memiliki hak untuk berpendapat. oke. Lalu Jadi nih, menurut tadi dulu. Ini ada apa? Ada saran nggak untuk misalnya orang-orang yang mau masuk pesantren, ada saran nggak? oh ya, buat orang-orang yang mau masuk pesantren, ingat pesantren itu baik banget menurut gua ya. Lu kalau nggak tahan di pesantren, lu nggak bakal tahan di kehidupan nyata. Karena kehidupan itu lebih pahit daripada pesantren. Dan di pesantren lu bakal diajarin semaksimal mungkin tentang kehidupan. Jadi kalau lu dibully di pesantren, tinggal pukul aja. Nggak usah takut. Paling kena hukuman juga hukuman biasa. Ngeri bos. Jangan takut dibully. Lu kalau dibully pukul aja. Jangan pernah takut jadi orang. Walaupun lu kena hukuman di pesantren, itu hukumannya nggak setimpal dengan rasa puas yang lo hasilin dari mukul itu. Asia. Oke, Ul. Jadi gini, Apa? banyak orang, nggak banyak ya, ada sebagian orang yang di pesantren itu bisa jadi bahan bulian, tapi mereka nggak berani melakukan lonjatan, maksudnya mereka nggak berani ngelawan sama sekali, jadi mereka tetap menjadi kacung gitu. Jadi mungkin kalau di sekolah luar malah lebih banyak ya, bukan di pesantren ya. Andai kan di sekolah luar malah lebih banyak daripada di pesantren kan, orang-orang yang dibully gitu. Jadi buat orang-orang yang sering dibully, lo pukul aja orang yang bully lo, jangan pernah takut. Itu sih menurut gue. Oke, Hul. Terakhir ya. Menurut lo, gua pantas nggak masuk pesantren? Semua orang pantas masuk pesantren. Mau seberandal apapun bisa masuk pesantren. Astagfirullah, apakah gua seperti itu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Parah. Nah, siapa sih yang nggak kenal Safik? Oh, anak emas, anak paling dibanggakan. Waduh. Ini pencitraan atau gimana ini? Atau pansos? Sedikit Pencitraan atau menjilat. pansos? Oh, menjilat. Oh, astagfirullahaladzim. Tidak baik untuk menjilat tuh, tidak baik. Oke, terima kasih semuanya telah menonton karena durasinya sudah cukup panjang. Marilah kita akhiri Bilan episode kedua kali ini. Terima kasih semuanya Sobat Nyantai karena telah menonton Bilan episode kedua. Kita membahas tentang kisah-kisah atau keluh kesah selama di pesantren. By Miftahul Husna. Terima kasih semuanya Sobat Nyantai. Selamat nyantai semua. Mulai jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar kalian, teman dan keluarga kalian bisa melihat episode-episode Bilan selanjutnya ya. Oke.